Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Menjanjikan di Atletico, Suarez bisa rebut LPCC. Karir Suarez bersama Atletico tampak menjanjikan. Sejak digaet dari Barcelona pada musim panas lalu, 5 gol telah dicetak El Pistolero, termasuk 1 golnya ke gawang Cadiz. Kini Suarez menempati posisi kedua daftar LPCC sementara dibayangi rekan setimnya Joao Felix, sedangkan peringkat teratas ada Mikel Oyarzabal dengan 6 golnya. Kontribusi Luis Suarez juga membantu Los Rojiblancos bertengker di peringkat ketiga sementara La Liga dengan perolehan 17 poin. Suarez sendiri tak mengharap gelar LPCC kedua dalam karirnya, melainkan semata-mata menginginkan Atletico juara. Messi luar biasa, tak pantas dikritik. Thierry Henry heran dengan orang-orang yang masih saja mengkritik dan menyerang Lionel Messi. Seperti diketahui, Messi kedapatan berjalan kaki santai di lapangan menjelang berakhirnya duel Barcelona versus Dinamo Kiev. Meski Lionel Messi banyak mendapat kritikan dan kecaman atas performanya tersebut, namun tidak sedikit pula yang membelanya, salah satunya yakni mantan rekan setimnya di Barcelona, Thierry Henry. Dalam pandangan Henry, wajar bila Messi berjalan di lapangan, mengingat dirinya baru saja menjalani jadwal padat di Barcelona. Pria Prancis itu juga kesal dengan orang-orang yang mencari-cari kesalahan La Pulga. West Brom versus Tottenham, gol tunggal Kane menangkan Spurs. Bermain di The Hawthorns, Tottenham tak banyak berkutik di babak pertama. Namun di babak kedua, mereka mulai bangkit dan akhirnya menang berkat sundulan Harry Kane di menit ke-88. Hangs it up, Kane's underneath it! He's done it! It's Harry Kane! Dengan hasil ini, skuad asuhan Jose Mourinho melonjak ke posisi kedua klasemen sementara Premier League dengan 17 poin. Sementara itu, West Brom berada di jurang degradasi dengan menempati urutan ke-18 dan baru mengumpulkan 3 poin. Leicester versus Wolverhampton, penalti Vardy menangkan The Foxes. Leicester City meraih poin penuh di pekan ke-8 Liga Inggris 2020-2021. Menjamu Wolverhampton Wanderers, James Maddison dan rekan-rekan menang tipis dengan skor akhir 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di laga kali ini terlahir dari eksekusi penalti Jamie Vardy di menit ke-15. Vardy against Rui Patricio, he sends him the wrong way. And Leicester... Tambahan 3 poin menempatkan Leicester sementara di puncak klasemen Liga Inggris dengan 18 poin, sedangkan Wolves di posisi ke-9 dengan 13 poin. Manchester City versus Liverpool, tuntas tanpa pemenang. Pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-8 yang dihelat di Etihad Stadium, Liverpool unggul duluan di menit ke-13 lewat penalti Mohamed Salah. Really well. Namun City membalas lewat gol Gabriel Jesus di menit ke-32. Setelah itu pertandingan relatif berjalan dengan tempo sedang dan tak banyak peluang di babak kedua yang diciptakan. Hanya menambah 1 poin, Liverpool gagal kembali ke puncak klasemen Liga Inggris dan tertahan di posisi ketiga dengan 17 poin. Sedangkan Manchester City masih tertahan di posisi ke-10 dengan 12 poin dari 7 pertandingan. Arsenal dibantai Aston Villa 0-3 di Emirates Stadium. Hasil negatif didapat Arsenal di pekan ke-8 Liga Inggris 2020-2021. Menjamu Aston Villa, The Gunners secara mengejutkan dibuat tak berdaya di markas kebanggaan mereka sendiri. Petaka dimulai ketika Villa unggul di menit ke-25 berkat gol bunuh diri Bukayo Saka. First ball, it's a lovely ball for target. Hits it low. What a move and what a goal. Ollie Watkins menjadi mimpi buruk Arsenal setelah berhasil mencetak 2 gol di menit ke-72. Diagonal ball, it's a beauty cross for Ollie Watkins. It's 2. Dan menit ke-75. All the way here. Plays it for Watkins. Wants another one and gets it. Game over. Skor 0-3 untuk kemenangan Villa menghiasi laga di Emirates Stadium. Dengan hasil ini, Arsenal tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 12 poin, sedangkan Aston Villa naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 15 poin.
Klub senang Liverpool bisa redam City. Liverpool gagal meraih poin penuh saat bertemu Manchester City. Bagi klub, hasil ini tentu mengecewakan karena mereka gagal merebut puncak klasemen dari Leicester City. Namun Liverpool sudah bermain baik untuk meredam agresivitas City, terutama saat main di kandang. Menurut Opta, City cuma membuat 7 attempts dengan 2 on goal, sementara Liverpool punya 10 attempts dengan 3 on target. Valencia versus Madrid, hat-trick penalti Soler, bungkam Los Blancos. Bermain di Mestalla Stadium, Madrid sebenarnya lebih menguasai laga. Mereka berhasil unggul terlebih dahulu lewat aksi Karim Benzema di menit ke-23. Box might open up for the shot here. Karim Benzema! What a fine strike that. Namun Valencia berhasil membalas lewat penalti Carlos Soler di menit ke-35. And this time he squeezed. Valencia berhasil menutup babak pertama dengan skor 2-1 berkat gol bunuh diri Rafael Varane. Gomez ball into the middle and nearly an own goal and it still might be, but it's. Memasuki babak kedua, Valencia berhasil menambah 2 gol kembali lewat penalti Carlos Soler di menit ke-54. Carlos Soler scores. He went the other way this time. Dan menit ke-63. And he puts it exactly in that. Skor 4-1 untuk kemenangan Valencia menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Valencia berhasil naik ke peringkat ke-9 dengan raihan 11 poin, sedangkan Madrid tertahan di peringkat ke-4 dengan 16 poin. Hasil La Liga hari ini. Getafe kalah 1-3 dari Villarreal. Real Sociedad menang 2-0 atas Granada. Levante bermain imbang 1-1 dengan Alaves. Real Valladolid menang 2-1 atas Athletic Bilbao. Keane labeli Walker sebagai pemain idiot usai langgar Sadio Mane. Legenda Manchester United, Roy Keane, melabeli Kyle Walker sebagai pemain idiot usai melanggar Sadio Mane di laga Manchester City versus Liverpool. Ia memotong laju pemain Senegal itu hingga terjatuh. Roy Keane menjadi pandit di Sky Sport untuk pertandingan Manchester City versus Liverpool ini. Ia lantas ditanya bagaimana Sadio Mane bisa memenangkan penalti tersebut. Tanpa berpikir 2 kali, Keane langsung melontarkan kecaman super pedas kepada Walker. Ia melabelinya sebagai pemain yang jauh dari kata pintar karena Mane melawan seorang idiot. Kyle Walker, orang-orang mengatakan kepada saya bahwa ia bermain bagus, tapi saya rasa tidak. Ketus Keane, saya pikir pria ini berusia 30 tahun, pemain internasional. Ia tampil buruk, ia terus membuat kesalahan seperti ini dan dihukum karenanya. Tegasnya. Liverpool gagal menang, Trent cedera. Liverpool tak cuma gagal memenangi laga kontra Manchester City, The Reds juga harus kehilangan Trent Alexander-Arnold yang cedera. Trent cuma bermain 63 menit sebelum digantikan James Milner. Bek kanan asal Inggris itu tiba-tiba kesakitan saat situasi tanpa bola dan kemudian berhenti sambil memegangi betis kirinya. Cedera ini memaksa Trent harus melewatkan pertandingan internasional bareng timnas Inggris menghadapi Republik Irlandia, Belgia, dan Islandia pekan depan. Dramatis, Lazio versus Juventus berakhir 1-1. Duel antara Lazio melawan Juventus di Stadion Olimpico Minggu 8 November berakhir dramatis. Bianconeri dipaksa gigit jari setelah Lazio menyamakan skor yang memaksakan laga berakhir imbang 1-1. Juventus sempat membuka keunggulan di menit ke-15 melalui sepakan Cristiano Ronaldo. Players lurking in the middle, one of whom is Cristiano Ronaldo. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Lazio secara dramatis menyamakan skor di menit injury time babak kedua melalui gol Filipe Caicedo. Squeezes between the defenders, Correa, Caicedo. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Juventus menempati posisi kelima dengan 13 poin, sementara Lazio berada di posisi ke-9 dengan torehan 11 poin. Genoa versus Roma, 3 gol Mkhitaryan menangkan Giallorossi. AS Roma sukses meraih 3 poin melawan Genoa di Stadion Luigi Ferraris Minggu 8 November. Giallorossi menang 3-1 lewat hat-trick Henrikh Mkhitaryan. Roma baru bisa memecah kebuntuan jelang turun minum melalui gol Henrikh Mkhitaryan. Right at the very end of this first period. Well swung in.
Di menit ke-50, tuan rumah menyamakan skor melalui gol Parko Piazza. Genoa, there's a bit of room here. Now Piazza's through. Piazza, what can he do? Setelah itu Roma menambah 2 gol lagi melalui Mkhitaryan di menit ke-66. Perez will get on the end of this. He's put a lovely ball in. Mkhitaryan again. Dan menit ke-85. Pedro, the cross comes in. Mkhitaryan. Skor 1-3 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini untuk sementara mengantarkan AS Roma duduk di posisi keempat dengan 14 poin, sedangkan Genoa masih berkutat di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dengan 5 poin. Atalanta versus Inter Milan berakhir imbang 1-1. Inter Milan kembali gagal meraih kemenangan di Liga Italia. Bertandang ke markas Atalanta di Gewi Stadium, Minggu 8 November, Nerazzurri ditahan imbang 1-1. Gol dalam pertandingan ini baru tercipta di menit ke-58 melalui sundulan Lautaro Martinez. Namun tuan rumah akhirnya lolos dari kekalahan setelah sepakan jarak jauh Aleksej Miranchuk merobek gawang Handanovic. Into the area, turn and hit. Dengan hasil ini Atalanta melorot ke urutan ke-6 klasemen sementara dengan 13 poin, sedangkan Inter berada di urutan ke-7 dengan 12 poin. Bologna versus Napoli. Gol Osimhen menangkan Il Partenope. Napoli mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Bologna di Stadion Renato Dall'Ara Senin 9 November. Skuad asuhan Gennaro Gattuso itu menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan ini berhasil dicetak oleh Victor Osimhen di menit ke-23. With Lozano. Osimhen's header. He's back. Dengan hasil ini Napoli naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 14 poin, adapun Bologna tertahan di urutan ke-14 dengan 6 poin. Milan versus Hellas Verona, gol Ibrahimovic selamatkan Milan dari kekalahan. AC Milan hanya bisa bermain imbang 2-2 lawan Hellas Verona di Giornata ke-7 Serie A di San Siro Senin 9 November. Tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-6 melalui gol Antonin Barak. Di menit ke-19 Verona berhasil menggandakan keunggulan melalui gol bunuh diri David Calabria. AC Milan memperkecil ketertinggalan di menit ke-27 melalui gol bunuh diri Giangiacomo Magnani. Milan mendapatkan hadiah penalti usai Kessie dilanggar di kotak penalti. Namun secara mengejutkan, eksekusi Ibrahimovic gagal membuahkan gol karena bola membentur mistar dan keluar lapangan. Di menit ke-90, Milan akhirnya bisa mencetak gol melalui Calabria. Namun wasit menganulirnya setelah Ibrahimovic dianggap melakukan handball. Pada menit injury time babak kedua, Milan baru bisa menyamakan kedudukan melalui tandukan Ibrahimovic. Ibrahimovic is there again! Skor 2 sama bertahan hingga laga usai. Dengan tambahan 1 angka ini, Rossoneri masih bertahan di posisi puncak dengan 17 poin, sementara Verona berada di posisi ke-8 dengan 22 poin. Di pertandingan lain, Torino bermain imbang melawan Crotone dengan skor kacamata. Gagal menang lawan Lazio, Cristiano Ronaldo cedera. Juventus harus puas mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1 saat bertandang ke markas Lazio dalam lanjutan Giornata ke-7 Liga Italia 2020-2021. Lebih sial lagi, pemain andalan Juve Cristiano Ronaldo justru mengalami cedera. Ronaldo sendiri tak bisa melakoni pertandingan hingga selesai lantaran pada menit ke-76 ia ditarik keluar digantikan Paulo Dybala. Selepas pertandingan, pelatih Juventus Andrea Pirlo mengkonfirmasi bahwa Ronaldo mendapatkan masalah di bagian pergelangan kakinya. Beckham ingin datangkan Sergio Ramos ke Inter Miami.
Masa depan Sergio Ramos di Real Madrid dalam sorotan. Kontrak Ramos bersama El Real akan berakhir pada musim panas 2021. Hingga kini, kedua kubu belum menemukan kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Belakangan, bek tengah 34 tahun itu dikaitkan dengan klub Amerika Serikat Inter Miami. Kebetulan pemilik tim tersebut, David Beckham, merupakan sahabat Ramos. Keduanya pernah sama-sama membela Madrid dari 2003 sampai dengan 2007. Menurut AS, Beckham berniat membujuk Ramos bergabung dengan Inter Miami jika kapten Real Madrid itu memutuskan meninggalkan sepak bola Eropa. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!